Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Suara Jombang FM. Selamat pagi, senang sekali bisa hadir kembali untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Harinya hari Rabu ya, tanggalnya tanggal 4. Jangan salah, 4924 begitu ya. Tanggal 4 September 2024. Saya Nida Ahmad, pagi ini di program Pojok Kesehatan akan hadir kembali untuk mengajak Anda mengasup wawasan tentang kesehatan. Tentu saja kita berharap warga masyarakat Kabupaten Jombang lebih sadar akan kesehatan kita masing-masing dan juga kesehatan keluarga kita masing-masing. Nah, ada kawan-kawan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang sudah hadir bersama dengan saya pagi ini yang akan membincang tentang kenali kejadian luar biasa atau KLB lebih dini. Kita seringkali mendengarkan istilah KLB begitu. Biasanya kalau ada penyakit yang diderita oleh banyak orang, kemudian pemerintah menerapkan KLB. Apa sih sebenarnya KLB itu? Lalu kapan satu kondisi itu bisa ditetapkan sebagai KLB? Sudah hadir bersama dengan saya Bapak Puguh Saneko SKM MKes. Beliau ini adalah PTK Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Saya sapa dulu yang sudah hadir bersama dengan saya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Puguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Luar biasa. Terima kasih Pak Puguh sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio kali ini. Tidak ada KLB kan? Tidak ada. Bahasanya KLB saya khawatir jangan-jangan ini ada kejadian KLB. Apa ini gitu. Pak, hari ini kita ngobrolin tentang KLB, kenali kejadian luar biasa atau KLB lebih dini. Sebenarnya istilah KLB itu bagaimana sih maksudnya itu? Iya. KLB itu kan singkatannya dari kejadian luar biasa. Berarti ada sesuatu yang biasa terjadi dan ini kejadiannya di luar kebiasaannya. Oke. Misal kalau kita ibaratkan, analogkan dengan ibarat yang lain ya. Misalkan suami ini biasanya berangkatnya itu jam 7. Kemudian dia berangkat jam 6. Ini sebetulnya KLB. Oh, gitu ya. Biasanya berdandanya itu tidak rapi, kemudian kok dia jadi berdandanya rapi. Ini sebetulnya KLB juga. Ini, gitu. Iya. Ayo. Ini kalau orang Jombang bilangnya itu kok janur gunung begitu Pak? Janur gunung itu atau istilah lainnya. Kok dungaren gitu. Ya, itu secara umum ya KLB itu adalah kejadian luar biasa. Artinya yang tidak seperti biasanya. Karena ada biasanya, maka untuk menetapkan KLB ini tidak semua orang bisa. Karena harus orang-orang yang melakukan pengamatan secara terus-menerus. Karena dengan pengamatan secara terus-menerus dia akan tahu, oh yang biasanya itu begini, kok kemudian ini menjadi seperti ini. Nah, itu menjadinya akhirnya dia bisa mendeteksi, oh ini di luar kebiasaan. Seperti misalkan seorang istri kemudian mengamati suaminya terus-menerus gitu ya. Biasanya enggak seperti ini, biasanya makannya habis, ini kok enggak habis, misalkan itu KLB sebetulnya. Itu contoh kecil gitu ya. Jadi kalau secara kesehatan KLB itu bisa diartikan munculnya atau meningkatnya kejadian penyakit atau kematian yang bermakna secara epidemiologi di suatu daerah dan dalam waktu tertentu. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kenapa munculnya? Bisa jadi awalnya nggak ada, kemudian muncul jadi ada. Misalkan kayak kemarin ada KLB polio di Jawa Timur ya, karena ada temuan kasus di Sampang. Maka ini namanya KLB. Kenapa? Karena sebelumnya nggak ada menjadi ada. Atau misalkan awalnya tidak ada monkeypox, terus kemudian di Indonesia muncul kasus monkeypox. Nah, itu namanya munculnya ya. Jadi tadi kan ada munculnya atau meningkatnya. Meningkatnya berarti awalnya sudah ada, jumlah kasusnya segitu-segitu saja, tapi kemudian mengalami peningkatan secara yang bermakna secara epidemiologi. Nah, nanti ada kriterianya. Epidemiologi itu maksudnya apa? Melalui pengamatan epidemiologi, maka nanti akan ada kriteria itu dikatakan bermakna secara epidemiologi itu seperti apa, yang itu terjadi di suatu
daerah tertentu. Jadi ada skop wilayahnya dan kemudian dalam waktu tertentu. Waktunya ini bisa minggu, bisa bulan. Maksudnya dalam kurung waktu mingguan atau bulanan begitu? Iya, bisa periode mingguan, minggu ke-1 sampai 52 atau bulan ke-1 sampai ke-12 gitu. Oke. Nah, terakhir ada KLB apa nih, Pak? KLB yang terakhir polio yang di Jawa Timur itu. Ya, itu. Polio? Iya. Kalau versi lokalnya atau Kalau di versi Indonesianya? lokal, di Indonesia. Di Indonesia sebetulnya monkeypox itu juga sudah KLB ya. Oh gitu? Iya. Karena monkeypox yang kasus-kasus apa namanya internasional itu? Iya. Sudah KLB? Iya kan awalnya nggak ada kan di Indonesia, kemudian jadi ada. Berarti munculnya yang tadinya nggak ada menjadi ada. Seperti COVID awal-awal itu sebelum pandemi, sebelum mewabah itu namanya juga KLB. Jadi KLB kondisi awal, yang awalnya nggak ada menjadi ada, atau yang awalnya ada tapi kemudian meningkat secara bermakna. Jadi terjadi lonjakan kasus yang bermakna itu juga KLB. Gitu. Oh gitu. Terus yang menetapkan KLB itu siapa nih, Pak? Iya, yang berhak menetapkan KLB kalau kita mengacu pada undang-undang ataupun PMK 1501 2010 itu yang bisa menetapkan KLB kalau itu lingkupnya Indonesia maka Menteri Kesehatan. Kalau itu daerah tertentunya tadi kan tadi di suatu daerah tertentu, kalau daerah tertentunya lingkupnya itu ada di Indonesia maka Menteri Kesehatan. Kan bisa saja kemudian awalnya di Indonesia nggak ada kemudian muncul ada, maka yang menetapkan adalah Menteri Kesehatan. Awalnya di Jawa Timur, ini di Indonesia sudah ada, tapi Jawa Timur belum ada. Kemudian di Jawa Timur muncul, maka lingkupnya adalah provinsi, maka yang menetapkan adalah gubernur. Kalau di Jombang bagaimana? Misalkan di kabupaten, maka yang menetapkan adalah bupati. Terus ada istilah KLB, saya juga seringkali atau masyarakat juga seringkali dengar istilah wabah. Itu bedanya apa, Pak? Ya, kalau wabah itu adalah sebuah kejadian berjangkitnya penyakit menular dalam masyarakat itu dalam jumlah yang banyak meningkat secara nyata gitu ya. Kalau tadi kan bermakna secara epidemiologi. Kalau ini secara nyata, artinya ini orang awam sudah tahu. Jadi di mana-mana kemudian muncul penyakit itulah itu namanya sudah wabah. Ada istilah secara epidemiologi, ada secara nyata. Bedanya gimana nih? Kalau secara nyata itu sudah merebak di mana-mana. Ya. Kalau yang secara epidemiologi? Secara epidemiologi awalnya nggak ada, jadi ada itu secara epidemiologi juga. Oh begitu. Awalnya sudah biasa ada ini ya, misalkan diare biasanya ada. Nah ini kan tidak kelihatan secara nyata peningkatannya, baru kelihatan itu kalau kemudian dilakukan kajian epidemiologi. Nah itu namanya KLB kan. Jadi KLB itu nanti bisa mengarah pada kondisi wabah. Ketika apa? Ketika KLB tadi tidak dikenali secara dini, dibiarkan, tidak ada pengendalian, maka ini bisa merebak kemana-mana, jadilah itu wabah. Kalau wabah itu, kalau KLB itu belum tentu wabah. Iya. Tapi kalau wabah sudah pasti KLB. Pasti diawali dari KLB. Yeah. Oh begitu. Jadi wabah jauh lebih banyak kasusnya. Lebih banyak, lebih parah gitu. Yeah. Oke. Kemudian biasanya nih Pak, kalau sudah ditetapkan oleh pemerintah, wah ini KLB nih. Yeah. Itu efeknya apa sih sebenarnya? Ya, efeknya sebetulnya dengan penetapan itu kan komunikasi risiko perubahan perilaku ya. Harapannya ketika sudah ditetapkan, maka karena ini adalah masalah kesehatan masyarakat yang itu melibatkan lintas program, lintas sektor, harapannya semua pihak bisa mengambil bagian di sana. Itu secara ini ya, penentuan kebijakan. Iya, sehingga nanti harapannya semua terlibat untuk pencegahan dan pengendalian kasus yang menjadi KLB tadi. Seperti kayak kemarin misalkan terjadi KLB polio gitu ya. Harapannya semua sektor, masyarakat, elemen masyarakat itu terlibat juga. Bagaimana nanti bisa polio ini bisa dikendalikan. Baik dalam hal mengendalikan transmisinya maupun dalam hal
meningkatkan cakupan imunisasinya, termasuk juga dalam hal penggerakan sasarannya, termasuk juga dalam hal penyediaan anggarannya, perencanaan kegiatannya. Nah, itu kan melibatkan banyak program. Nah, acuan itu, maka untuk melakukan kegiatan itu kan butuh koordinasi. Nah, untuk melakukan koordinasi, komunikasi, dan pelaksanaan kegiatan itu sendiri, maka dibutuhkan acuan kebijakan. Maka disinilah kemudian harus ada penetapan kondisi KLB. Oke, tadi sempat disebutkan KLB itu hitungannya ada yang mingguan, ada yang bahkan sampai bulanan begitu. Dalam kondisi yang bagaimana KLB itu kemudian bisa diturunkan statusnya atau mungkin dicabut status KLB-nya? Iya. Jadi ini kalau pengamatan mingguan itu sebenarnya kalau di epidemiologi kita ada pengamatan itu harian ada. Jadi tiba-tiba satu hari terjadi keracunan makanan dalam jumlah yang banyak. Itu juga KLB sebetulnya. Nah, harian. Ada juga yang kemudian mingguan karena kasusnya inkubasinya itu mungkin agak panjang gitu ya, sehingga proses penularannya juga tidak langsung banyak. Nah, itu mingguan. Jadi ada laporan mingguan yang kita pantau juga. Selain itu juga kalau di mingguan nggak kedetek, di bulanan. Jadi pemantauannya itu dari mulai harian, kemudian mingguan. Kalau harian nggak kedetek, mingguan. Harapannya kalau mingguan nggak kedetek juga bulanan. Jadi tetap kedetek semuanya. Nah, seperti itu. Kalau bulanan nggak kedetek, tahunan bisa juga gitu ya. Oh gitu. Ya, harapannya bahkan memang tahunan. Ini konsepnya konsep kewaspadaan. Ada perubahan dikit, kita sudah langsung sensitif, langsung kenali, kemudian kita memberikan tindak lanjut terhadap kejadian tersebut. Jadi penentuan KLB ini adalah tujuannya untuk kewaspadaan begitu? Iya, kewaspadaan agar tidak sampai terjadi wabah. Karena kalau kita sudah terjadi wabah gitu ya, misalkan sudah terjadi wabah, ini sudah bicaranya nanti sudah bicara kapasitas respon. Seperti kasus COVID kemarin ya, begitu kasusnya banyak, itu kita berbicara tidak hanya dari sisi pencegahan pengendalian, tapi juga kapasitas respon. Bagaimana kemudian kita menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai untuk orang-orang yang sudah terjangkit penyakit tertentu tadi. Nah, kalau kapasitas responnya ini tidak memadai, maka kan banyak kemudian kejadian kematian di sana gitu ya. Ini yang tidak kita harapkan. Bagaimana untuk bisa mencegah secara dini? Berarti mengenali secara dini. Caranya dengan apa? Mengidentifikasi adanya KLB atau tidak. Pak, itu ada setelah KLB, kalau misalnya itu masih tetap jalan penyakitnya, maka menjadi wabah. Kalau istilah pandemi, Pak? Kalau pandemi ini skopnya lebih luas lagi. Oh gitu, lebih luas daripada wabah? Iya, kalau wabah kan bisa daerahnya satu kabupaten atau satu provinsi, satu Indonesia. Kalau pandemi sudah lintas negara. Oh, ya kayak COVID kemarin kan disebut pandemi itu. Bukan lagi negara. Wabah. Bukan lagi wabah. Pandemi sebetulnya bagian dari wabah itu. Hanya skopnya dia lebih besar. Lebih besar areanya. Oke. Yang diketahui masyarakat adalah pemerintah menetapkan KLB. Terus kemudian media memblow up, oh ini terjadi wabah penyakit A misalnya. Lalu masyarakat ini apa perlunya untuk mengetahui itu, dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika ada informasi kaitannya dengan KLB atau wabah? Pak Pugu. Jadi sebetulnya yang kita harapkan itu kalau untuk pengetahuan KLB itu tidak harus menunggu penetapannya. Untuk pencegahan yang bisa dilakukan secara mandiri. Tapi biasanya pemerintah ditetapkan sebagai KLB gitu. Iya, karena itu sebagai acuan kegiatan kan. Kegiatan dari pemangku kepentingan, penanggung jawab itu ya, masyarakat itu ya. Tapi sebetulnya secara kelompok masyarakat, dalam kelompok yang lebih kecil bisa melakukan identifikasi KLB gitu ya. Oh gitu. Kalau itu skopnya misalkan satu RT awalnya di RT saya enggak ada ini, atau awalnya ada sih tapi ini kok tiba-tiba melonjak, atau di RT saya kok kemudian terjadi keracunan makanan, ini kan sebetulnya KLB gitu ya. Jadi tidak harus kemudian ditetapkan dulu, selama itu masih bisa dimitigasi, dikendalikan dalam skop yang kecil itu sudah selesai, ya sudah. Ya masih belum KLB-nya sudah. KLB-nya bisa ditangani dan sudah selesai begitu.
Jadi dibedakan antara identifikasi dan penetapan. Jadi kalau penetapan itu kan secara legal formalnya memang ini sudah ditetapkan. Tapi kalau mengetahui itu sebetulnya harapannya semua masyarakat itu berdaya untuk mengetahui masalah kesehatannya gitu ya. Ya, karena dengan diketahui masalah kesehatan oleh masyarakat, karena yang punya masalah itu sebetulnya kan kita semuanya. Karena ini masalah kolektif. Harapannya ada kepedulian. Jadi kenali akan muncul peduli gitu ya harapannya. Kalau kita tidak mengenali maka nggak muncul peduli ya gitu. Termasuk juga kenapa harus ditetapkan, biar semakin peduli, biar semakin kenali gitu ya. Kadang-kadang karena AB gitu ya, nggak tahu, nggak kurang ini, akhirnya nggak tahu. Begitu ditetapkan kan akhirnya semuanya menaruh perhatian pada permasalahan tersebut gitu ya. Tujuannya seperti itu. Jadi fungsinya yang ditetapkan oleh pemerintah itu kemudian media memblow up biar masyarakat lebih banyak aware-nya gitu. Tapi sekali lagi itu bukan menakut-nakuti gitu kan. Bukan menakut-nakuti, itu adalah sebuah fakta yang memang harus kita tindak lanjuti agar tidak menjadi problem yang lebih besar di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Pak, kalau secara persentase jumlah masyarakat yang terkena penyakit tertentu itu sampai berapa persen sih kemudian dikatakan sebagai KLB atau bahkan lebih tingginya lagi itu adalah wabah? Ya, jadi kita mengenalnya sebagai kriteria kerja KLB. Jadi tidak pakai persentase sebetulnya, karena tadi definisinya kan munculnya atau meningkatnya. Misalnya ada satu kasus yang tadinya tidak ada, misalkan polio tadi ya, atau mungkin difteri awalnya nggak ada, kemudian bertahun-tahun sudah tidak ada ini, kemudian muncul satu kasus, maka itu sudah KLB. Padahal kalau kita pakai persentase satu per penduduk Jombang berapa misalkan 1.300.000, itu kan kecil ya. Tapi karena awalnya tidak ada kemudian menjadi ada. Ini KLB sebetulnya gitu. Jadi nggak ada hitung-hitungan persentase begitu ya. Jadi ada beberapa kriteria Mbak dalam mengidentifikasi KLB. Yang kedua misalnya adanya peningkatan kasus dalam 3 kurun waktu berturut-turut, itu juga KLB. Misalkan Januari, Februari, Maret. Nah, Januarinya misalkan 10 gitu ya. Februari, Maret, April itu meningkat terus. Dari 15, 20, 25, berarti kan meningkat terus. Ini KLB sebetulnya. Jadi tidak pakai persentase tapi pakai kriteria kerja KLB. Atau yang selanjutnya misalnya tidak nunggu 3 bulan. Nunggu 3 periode waktu tertentu untuk peningkatan. Januari 10, tapi kemudian Februari itu 25. Ini KLB. Kenapa? Karena peningkatannya lebih dari 2 kali. Bagi ini juga KLB. Atau juga kematiannya. Kematiannya tiba-tiba meningkat. Nah, ini juga KLB. Atau dari sisi rata-ratanya. Kenapa kok kriterianya banyak, Pak? Mungkin ada yang bertanya begitu. Ini karena konsepnya kewaspadaan agar kita bisa mengesampingkan faktor-faktor lain yang itu bukan KLB ya, gitu. Agar kita betul-betul sensitif terhadap kondisi KLB gitu ya. Karena konsepnya kewaspadaan tadi. Termasuk juga rata-rata. Jika rata-rata tahun ini itu 2 kali lebih dari rata-rata tahun kemarin, itu sebetulnya KLB juga. Atau misalkan kejadian bulan ini ternyata lebih 2 kali lebih dari rata-rata tahun kemarin, itu juga KLB. Atau bisa juga pakai kriteria CFR, case fatality rate. Jadi kalau case fatality rate-nya kok kemudian mengalami peningkatan lebih dari 50%, maka itu juga KLB. Misalnya awalnya penderita apa ya, misalkan penyakit menular DBD misalkan. DBD yang menderita case fatality rate itu kan dihitung dari jumlah penderita meninggal dibagi seluruh jumlah penderita yang sudah selesai. Sudah KRS ya, keluar rumah sakit. Misalnya ada 100 penderita. Yang meninggal awalnya itu 5, berarti kan 5%. Nah, terus kemudian selanjutnya ternyata yang meninggal itu jadi 10 misalnya. Jadi 10%. Berarti kan itu meningkat lebih dari 50%. Awalnya 5 jadi 10. Padahal kalau misalkan itu jadi 8 aja itu juga sudah KLB. Nah, itu juga KLB gitu ya. Nah, jadi ada yang kriteria kejadian, ada yang pakai kriteria kejadian baru juga bisa. Jadi kejadian baru itu maksudnya orang yang
baru terjangkit atau yang tadinya sudah terjangkit sudah dinyatakan sembuh kemudian terjangkit lagi, itu juga berarti apa? Faktor penyebarannya itu masih ada. Jadi sumber penularannya masih ada, berarti ini kita harus lebih waspada lagi. Termasuk juga kriteria KLB itu jika kemudian proportional rate-nya itu meningkat. Jadi kalau tadi Pak bisa saja itu enggak KLB karena penduduknya turun, atau bisa saja itu naik karena memang jumlah penduduknya naik. Nah, tapi karena penduduknya naik itu dan kenaikannya sedikit akhirnya dianggap tidak KLB, maka kita lebih sensitif lagi pakai kriteria proportional rate. Proportional rate itu cara menghitungnya adalah jumlah penderita dibagi jumlah penduduk dalam risiko. Nah, jadi misalkan kayak kasus-kasus DBD itu kan mengenai seluruh kelompok umur. Maka kemudian misalnya di Jombang terjadi kasus DBD itu 100 penderita. Jumlah penduduk Jombang seluruh kelompok umur itu misalkan 1.300.000. Berarti kan 100 dibagi 1.300.000 kali 100.000 penduduk. Nanti akan ketemu angkanya. Tiba-tiba terus kemudian di bulan selanjutnya penderitanya jadi atau di tahun selanjutnya itu penderitanya seolah-olah biasa sama saja, tapi ternyata penduduknya turun. Berarti kan naik sebenarnya. Proporsional rate-nya naik. Maka ketika terjadi kenaikan seperti ini juga bisa dikategorikan sebagai KLB jika kenaikannya 2 kali atau lebih. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk menetapkan atau mengidentifikasi KLB itu tidak pakai hitungan persentase, tapi ada kriteria tertentu yang kita pakai. Oke, jadi sebenarnya masyarakat bisa menetapkan, bisa mengetahui, bukan menetapkan ya, tapi mengidentifikasi sendiri. Ya, mengidentifikasi sendiri, karena menetapkan itu ranahnya pimpinan yang punya kewenangan untuk menetapkan. Tapi harapannya kalau masyarakat itu aware, terus kemudian bisa tahu kondisi di sekitarnya, itu akan jadi lebih hati-hati. Ya, lebih hati-hati. Ada kasus satu saja, itu akhirnya ini KLB, segera dilakukan pencegahan. Pak, selama ini yang terjadi KLB penyakit apa saja sih? Kalau yang terjadi, jadi ada penyakit potensial KLB ya, termasuk misalkan DBD itu potensial KLB, tipes, diare, terus kemudian difteri, polio, penyakit PD3I itu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi itu juga masuk rentan untuk terjadi KLB gitu. Ya. Atau penyakit-penyakit yang ditularkan lewat vektor kayak DBD itu kan vektor nyamuk gitu ya. Atau bisa juga pes itu melalui pinjal itu juga bisa. Terus cikungunya itu lewat vektor juga. Itu bisa juga terjadi KLB. Suatu ketika pernah misalkan terjadi KLB, tiba-tiba kasus cikungunya banyak gitu ya. Itu KLB juga. Nah, gitu. Jadi ada beberapa penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit potensial KLB. Jadi nanti misalkan teman-teman atau masyarakat pengen tahu, bisa dibuka di Permenkes 1501 tahun 2010. Jadi itu ada beberapa penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit potensial KLB. Jadi penyakit yang punya potensi untuk terjadi KLB. Gitu. Oke, Pak, spill dikit dong KLB Mpox. Iya. Iya. Kalau dikit aja nih sebelum closing. Iya, kalau KLB Mpox itu kan terjadi di Indonesia ya. Jadi sekupnya masih Indonesia. Masih luas Indonesia. Kalau di Jawa Timur, Jombang, alhamdulillah sampai hari ini belum ada laporan Mpox ya. Alhamdulillah. Jadi kapan hari ada yang melaporkan, oh ternyata ini bukan, ini ternyata kasus lain, cacar lain, bukan cacar monyet gitu ya. Karena cacar monyet itu khas, jadi dia masanya itu lebih padat, tidak bening gitu ya. Terus kemudian ada umbilikasi di tengahnya. Nah, itu cacar monyet ya. Tapi kita sebelum melihat memutuskan ini cacar monyet atau enggak, biasanya kalau diperiksa di pelayanan kesehatan itu kan dilakukan anamnesa ya, penggalian informasi dulu. Ada riwayat enggak dia melakukan aktivitas yang termasuk faktor risiko cacar monyet misalkan. Contohnya apa? Misalkan aktivitas seksual. Jadi karena sampai hari ini
yang banyak ditemukan kasus itu karena aktivitas Seksual. seksual homoseksual. Oh, Ya, jadi LSL oke, itu oke, yang oke, paling oke. banyak saat ini ya, gitu ya. Sehingga ada ndak riwayat ke sana atau ada ndak riwayat misalkan bisa juga lewat droplet itu sebetulnya bisa, tapi itu dalam waktu yang lama. Waktu lamanya itu berapa? 4 jam berturut-turut. Nah, itu. Terpapar droplet 4 jam Ya, berturut-turut. tapi ini kasusnya sedikit yang Oke. droplet. Yang paling banyak tadi melalui aktivitas Seksual. seksual atau bisa juga tercakar oleh hewan yang dia terinfeksi oleh virus Cacar monyet itu cacar tadi. monyet tadi. Nah, Oke. jadi oke, kalau oke, sudah oke. kita gali begitu, oh ternyata iya ada riwayat gitu, maka kita muncul kecurigaan. Terus kita periksa secara kondisi klinisnya, oh iya muncul ini vesikula, terus kemudian muncul pustulanya dilihat, terus kemudian model ininya ruamnya itu dilihat, oh ternyata iya ya ini kok seperti cacar monyet. Itu pun masih namanya kita sebutnya suspek. Baik. Jadi suspek, jadi belum ditegakkan sebagai cacar monyet. Nah setelah suspek itu baru kemudian kita ambil spesimennya pada ruamnya itu, kemudian kita kirim. Nah, kita kirim ke laboratorium rujukan. Nah, jadi sebelum kita kirim pun foto hasil pemeriksaan itu kita konsulkan kepada komisi ahli ya. Jadi kalau komite ahli sudah menetapkan, oh ya ini ada kecurigaan cacar monyet, baru kita Baik. ambil spesimennya. Biasanya sih untuk mengamankan kita langsung ambil spesimennya gitu ya. Begitu komite ahli memutuskan, iya kirim saja spesimennya, kita kirim, nanti dikirim ke laboratorium rujukan, maka di sana akan muncul hasil. Baru tegak sebagai cacar monyet jika hasilnya positif. Gitu. Baik. Tapi ini saya minta Pak Puguh untuk men-spill ini biar masyarakat juga tidak overthinking begitu. Iya. Plus juga harus lebih waspada. Iya, waspada Gitu ya, Pak, tetap ya? harus, tapi tidak boleh Tidak boleh overthinking. ya, tidak boleh sampai ketakutan gitu ya. Ini kalau OVT bayar, aduh ini Iya. kena cangkrangan nih, Iya. jangan-jangan cacar monyet ini. Iya. Kita sampaikan di sini materi tentang KLB itu harapannya juga masyarakat tidak alergi dengan istilah KLB gitu ya. Justru kita itu harus sebisa mungkin mengidentifikasi sedini mungkin KLB. Kenapa? Dengan bisa mendeteksi sedini mungkin adanya KLB, maka kita bisa menindaklanjuti untuk langkah-langkah pencegahan dan pengendalian kasus tadi. Ya, Oke. gitu kurang lebihnya. Ya. Terakhir Pak, Iya. pesan untuk masyarakat Kabupaten Jombang Iya. untuk tema kita hari ini. Iya. Pesan untuk masyarakat di Kabupaten Jombang, harapan kami masyarakat proaktif untuk melaporkan setiap kejadian masalah kesehatan kepada tenaga kesehatan dan jaringan fasilitas kesehatan yang ada di sekitar domisili masyarakat gitu ya. Apakah itu puskesmas, bidan desa, puskesmas pembantu, ataupun juga vaskes swasta, nanti vaskes swasta akan melaporkan ke kami. Karena dengan masyarakat proaktif itulah kami bisa memantau kondisi dimanapun di wilayah kerja di Kabupaten Jombang, akan bisa kita pantau sehingga kita pun bisa mengenali ada atau tidaknya KLB. Baik. Yang kedua, masyarakat tidak perlu kemudian takut atau kemudian heboh ketika misalkan ini KLB. Karena apa? KLB itu perlu ditindaklanjuti juga dengan penyelidikan epidemiologi. Yap. Karena apa? Karena KLB itu belum tentu karena memang murni ada penularan. Karena bisa saja karena kita sebagai nakes ini proaktif mencari kasusnya. Yang dulu sebetulnya sudah KLB, karena tidak ada muncul angkanya, tidak terdeteksi. Sekarang kemudian muncul angkanya terdeteksi, seolah-olah ini KLB, padahal sebetulnya bukan KLB. Bisa saja begitu ya, karena dulu nggak diketahui, sekarang diketahui dengan adanya screening masif, akhirnya muncullah kemudian angka yang tinggi. Padahal itu karena petugas yang proaktif. Nah, harapannya untuk itu semuanya, kalau masyarakatnya proaktif, petugasnya proaktif, data itu betul-betul menggambarkan kondisi real yang ada di wilayah kerja kita di Kabupaten Jombang, maka data ini bisa dibandingkan apple to apple dari waktu ke waktu secara kronologis, kurang lebih seperti itu, sehingga kita secara sensitif bisa mengenali lebih dini kejadian luar biasa yang ada di sekitar kita. Baik, Pak Puguh Saneko, terima kasih sudah hadir di studio pada kesempatan pagi hari ini. Sama-sama, Mbak. Semoga banyak yang sudah kita perbincangkan hari ini bisa menambah wawasan bagi masyarakat Kabupaten Jombang, terutama Amin. untuk menyikapi kondisi-kondisi yang luar biasa yang tidak sama dengan keseharian kita, sehingga kita bisa jadi lebih aware, lebih waspada,
plus juga tidak terlalu overthinking, tidak terlalu khawatir. Terima kasih Pak Pugu. Salam sehat untuk panjenengan dan kawan-kawan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mitra Radio Suara Jombang FM, terima kasih Anda sudah menyimak perbincangan kami tentang kenali kejadian luar biasa atau KLB lebih dini agar kita lebih aware plus tidak overthinking terhadap suatu kejadian penyakit yang ada di sekitar kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar di bawah. Saya Dinda Ahmad pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Suara Jombang FM yang mulia, saat ini kita rasakan bersama arus informasi dan hiburan datang begitu deras dan menghampiri kita semuanya. Kita tidak bisa lagi memilah dan memilih mana informasi yang benar dan mana informasi yang tidak benar. Karena itu, saya Afif Amrullah, Komisioner KPID Provinsi Jawa Timur, mengajak kepada Mitra Suara Jombang FM semua untuk terus mendukung pertumbuhan industri penyiaran karena terbukti dan juga sudah teruji bahwa lembaga penyiaran radio dan televisi memiliki tingkat kepercayaan tertinggi dibanding media-media yang lain. Dan ke depan kita berharap juga siaran akan semakin meningkat kualitasnya